Selamat pagi para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua ya. Menarik begitu nih ya. Menurut saya pribadi apa yang disampaikan oleh Puan ketika ngajak Kaisang untuk mendukung Ganjar begitu kan ya. Kata Kaisang, tunggu saja dulu begitu kan ya. Jangan asal ngajak begitu ya. Tunggu saja begitu kan ya. Saya punya syarat loh untuk Anda. Kira-kira seperti itu begitu kan ya. Tetapi menarik begitu kan ya. Ya sekelas PSI saja minta syarat apalagi dengan yang lain. Kan begitu logikanya begitu ya. Apa syarat mereka begitu kan? Bolehlah bekerja sama asalkan sama-sama menguntungkan. Katanya begitu ya. Menguntungkan dari segi apa begitu? Kalau Pak Ganjar menang, mungkin di satu sisi yang menyodorkan dari PSI mungkin adalah menteri. Setidaknya begitu kan? Atau setidaknya dua menteri begitu kan? Bisa saja seperti itu begitu kan? Karena tidak mudah begitu ya. Yang katanya PSI itu adalah gerbong kosong, kok banyak yang kemudian ditarik di situ seolah-olah ya melihat dari potensi dari PSI ini seolah-olah ada begitu kan. Padahal kalau kita lihat realitasnya di lapangan ya kita tunggu saja apakah masyarakat akan memilih PSI atau hanya gerbong kosong begitu. Kan begitu logikanya begitu kan. Sampai minta ya syarat seperti itu begitu kan. Pertanyaannya dari masyarakat ya, serendah itukah PDIP sehingga begitu kan untuk mau mengajak berkoalisi atau bergabung untuk mendukung Pak Ganjar ya PSI masih minta syarat begitu kan ya. Dan artinya apa? Artinya selama ini kalau kita melihat itu begitu kan, secara kalkulasi politik ya sah-sah aja sebenarnya begitu kan. Tapi kan kok serendah itu begitu kan? Kan begitu logikanya begitu. Masa mau berkoalisi untuk membangun bangsa bersama-sama katanya begitu kan, rakyat Ganjar ya yang basisnya wong cilik di situ katanya begitu, kok tiba-tiba begitu kan mau dukung mendukung atau mengusung atau setidaknya dukung mendukung, apakah ini harus ada syarat tertentu begitu kan. Nah inilah yang menjadi catatan penting kepada kita bahwa apakah seperti itu begitu kan ya. Saya rasa kalau seperti ini wah kacau, gimana PSI begitu kan ya, kok minta syarat barang begitu kan ya. Bagaimana dengan pernyataan yang kemudian tidak mendukung Pak Ganjar hari ini begitu kan? Kan sudah keluar untuk tidak mendukung Pak Ganjar begitu kan? Artinya apa? Kalau kembali kepada Pak Ganjar, artinya tidak melihat konsistensi yang ada selama ini begitu kan? Ya muncul pergi, muncul datang begitu kan? Pada akhirnya apa yang terjadi? Artinya tidak konsisten mereka untuk mendukung Pak Ganjar begitu kan ya? Baru ditawari jabatan, baru mau begitu kan ya? Bahkan be yourself guys kan katanya begitu ya, mantap, partai koalisi yang lain juga gabung tanpa syarat katanya ya. Keren juga si bocil kasih syarat sama ketua DPR. Ini pasti ya kakaknya dibully di rumah ya. Nah lo ya Miara demit-demit ya, anaknya demit juga lo katanya begitu ya. Bayangkan komentar-komentar dari netizen begitu ya. Apa yang terjadi kalau minta syarat ya? Mau tidak mau PDIP harus mengasih itu begitu kan. Jangan-jangan minta dua menteri dong begitu kan ya. Bahkan katanya kesannya PDIP rendah banget di mata PSI sampai ngemis-ngemis minta dukung bocil. Kan begitu logika kita begitu kan ya. Ini komentar-komentar netizen tapi ini menarik begitu kan ya. Artinya apa? Artinya selama ini bahwa kalau minta gabung koalisi atau gabung dukung mendukung begitu kan ya tidak menjadi masalah, semuanya itu ya dukung mendukung pasti ada syarat-syarat tertentu mereka begitu kan ya. Yang namanya politik seperti itu begitu kan. Tapi sayang seribu sayang kalau PSI sebagai partai kecil lalu kemudian minta syarat seperti itu, lantas bagaimana dengan Hanora, lantas bagaimana dengan P3 yang jelas-jelas di situ begitu kan sudah berkoalisi di situ begitu sejak lama begitu kan ya. Dan apa yang terjadi? Wallahu alam begitu. Apakah dia kalkulasinya seperti itu minta syarat juga atau apa? Saya kira untuk mendukung saja begitu seperti ini seolah-olah tidak demi kepentingan rakyat begitu kan ya, seolah-olah ini demi kepentingan suatu penguasa begitu kan ya, suatu jabatan di situ begitu kan, kalau menang hitung-hitungannya ya jabatan begitu kan. Apakah seperti itu? Saya kira ini kacau luar biasa begitu ya. Padahal PSI itu dianggap sebagai gerbong kosong hari ini begitu ya. Diajak Puan ya gabung dukung Ganjar ya, Kaisang punya syarat kerjasama. Di antaranya adalah Ketua DPP PDIP Perjuangan ya PDIP Puan Maharani mengajak Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia PSI Kaisang Pangarep untuk bergabung dengan PDIP memenangkan Ganjar Pranowo di Pilpres di 2024.
Ajakan Puan tersebut disambut positif oleh Kaisang, namun putra bungsu Presiden Joko Widodo atau Jokowi punya syarat tersendiri dalam membangun kerjasama atau koalisi dengan partai politik di Pilpres di 2024 mendatang begitu. Bagaimana yang sekarang ini katanya sudah keluar untuk tidak mendukung Pak Ganjar begitu kan ya, dan bahkan berseteru dan sebagainya begitu ya. Apa yang terjadi begitu? Ya mungkin di satu sisi melihat dari hal ini, apakah memberikan syarat itu mungkin menolak secara halus atau apa begitu? Apakah sudah jelas dengan Pak Prabowo begitu kan? Melihat Grace Natali sudah bersama Prabowo, datang di situ begitu kan, berdiskusi walaupun tidak secara langsung mendukung begitu kan, tapi yang jelas begitu lampu hijau kepada Pak Prabowo itu sudah pasti begitu kan. Nggak tahu wallahu alam kalau kembali kepada Pak Ganjar lagi gimana ya, muka-muka Grace Natali, muka-muka petinggi-petinggi PSI di situ begitu, yang sudah pernah bertemu dengan Pak Prabowo di situ begitu. Apakah ini juga termasuk dihianati atau apa begitu kan? Syarat yang ditetapkan Kaisang bukan soal kader dari kader PSI jadi cawapres, tapi kerjasama antar politik ya dengan PSI harus saling menguntungkan, bukan satu pihak saja yang diuntungkan. Kaisang menyatakan PSI terbuka membuka kerjasama dengan partai manapun, pihaknya juga akan siap berkolaborasi untuk keuntungan bersama dalam koalisi atau kerjasama. Bahkan ya kita siap berkolaborasi asal ya saling ya win-win. Tidak ada win-loss atau loss-win atau win-win solution. Kita bisa bersinergi bersama. Intinya itu saja kata Kaisang begitu. Artinya kalau sama-sama menguntungkan siapa lagi kalau bukan jabatan begitu kan. Apakah harus membayar ya itu yang pertanyaan begitu kan ya, bayar dengan suatu jabatan. Kalau menang bisa saja 2 menteri. Kan pastinya seperti itu logikanya begitu. Kalau tidak dapat 2 menteri gimana begitu kan ya? Ya kasihan Hanura di situ begitu kan ya kalau dapat 1 menteri. Kasihan P3 kalau dapat 1 menteri begitu. Padahal dia kan dari awal keringatnya luar biasa di situ begitu. Ada partai bocil lalu kemudian tiba-tiba ingin bergabung ya dengan PDIP, minta syarat berbagai hal ya. Bisa saja seperti itu begitu ya. Atau setidaknya ini ya lebih lanjut Kaisang juga telah menekankan agar PSI di Pilpres 2024 mengusung politik yang santuy ya. Sebelumnya Ketua DPP Puan Maharani yang memberikan ucapan selamat kepada Kaisang Pangarep yang dipilih menjadi Ketua Umum PSI. Puan juga mengajak Kaisang bergabung ya bersama PDIP ya P3 dan Partai Hanura dan Partai Perindo untuk memenangkan Ganjar Pranowo di Pilpres di 2024. Bahkan Puan menjelaskan PDIP selalu terbuka kepada partai politik lain untuk membangun kerjasama, ya, tetap menghormati apapun keputusan setiap partai politik dalam Pilpres di 2024, meski pada akhirnya tidak akan bekerja sama politik, ya. Bahkan ya, jadi ya semuanya, ayo Mas Kaisang itu ya ikut PDIP berjuang ayo katanya begitu, ya. Ya wallahu alam apa yang sebenarnya terjadi begitu kan ya. Karena pada akhirnya potensi-potensi dari PSI sekarang ini seolah-olah tidak akan lolos lagi begitu kan di parlemen. Kita tunggu saja begitu kan ya. Karena Kaisang ini kan cukup singkat untuk menjadi ketua umum di situ begitu kan ya. Karena sekarang dibenturkan dengan Pilpres begitu. Kalau tidak lolos kan itu menjadi kegagalan luar biasa untuk Kaisang begitu ya. Mungkin itu ya yang kami sampaikan. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.